Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 26 Maret 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tunas Daud. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai dengan ke-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Tuhan adalah Allah yang merancangkan keadilan, Allah yang merancangkan keselamatan, Allah yang merancangkan kebebasan untuk setiap kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang kasih Tuhan. Kita akan belajar tentang tunas Daud. Kita tahu dengan jelas apa yang dimaksud dengan tunas Daud. Tentu mengarah kepada Kristus sebagai keturunan Daud yang akan memberikan kebebasan dari dosa, menyatakan kasih pengampunan supaya kita mengalami pertobatan, memberikan janji-janji yang terbaik dan terindah, baik janji penjagaan, baik janji berkat, baik janji tentang kehidupan di masa mendatang, sebuah kehidupan kekal yang disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus dan tanpa meragukannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang tunas itu kaitannya dengan tumbuhan. Sebelum menjadi sebuah pohon yang besar tumbuh dengan baik, tentu dengan tunas. Tunas adalah faktor yang sangat mendasar dalam sebuah pertumbuhan dari sebuah tanaman. Dari tunas itulah akan terjadi kehidupan. Sehingga boleh dikatakan tunas adalah awal daripada sumber hidup dari seluruh tanaman yang bertunas. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau tunas itu ada pada diri kita, kalau tunas Daud berarti sesuatu yang memang belum terjadi. Kita tahu dengan jelas, kitab Yeremia adalah kitab nabi besar yang ada di perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama berbicara tentang nubuatan Kristus yang sifatnya disebut dengan tunas, yang akan tumbuh, yang akan bangkit seorang raja yang tidak memerintah dengan pedang, yang tidak memerintah dengan kekerasan, tapi memerintah dengan kasih, memerintah dengan keadilan, memerintah dengan penerimaan, menyediakan kebebasan dari dosa, dan membebaskan kita dari penjajahan, bukan penjajahan yang berbicara melawan dengan peperangan dan kekerasan, tapi penjajahan dari hawa nafsu, penjajahan daripada efek dosa yang bisa menjerat, membelenggu, dan memenjarakan setiap orang untuk kemudian dijauhkan dari Tuhan. Sehingga peperangan kita dalam Alkitab, dalam perjanjian baru dikatakan bukan melawan pemerintah-pemerintah raja-raja di dalam dunia ini, tetapi melawan roh-roh penguasa yang ada di angkasa. Sebuah gambaran tentang melawan roh-roh jahat, yaitu iblis dengan segala tipu dayanya yang ingin menjauhkan kita, memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga pandangan kita bukan tertuju kepada Allah, tetapi pandangannya tertuju kepada godaan-godaan iblis, dan iblis memberikan godaan dengan sesuatu yang kelihatan nampaknya manis, kelihatan nampaknya indah, kelihatan nampaknya itu begitu meyakinkan, namun sesungguhnya menghancurkan setiap kehidupan orang percaya. Tunas apa yang kita akan tumbuhkan dalam hidup ini? Apakah tunas kebusukan, tunas kejahatan, tunas dosa, atau tunas sebuah pertobatan yang dimulai membersihkan dari berbagai macam kuman, penyakit, bakteri yang seringkali bisa menghinggapi hama tanaman yang menggerogoti pohon dan hama kehidupan yang menggerogoti setiap kehidupan kita masing-masing. Kita bersyukur Allah merancangkan di dalam ketidaktaatan kita, pemberontakan kita, ketidaksetiaan kita. Tapi Allah merancangkan akan tumbuh tunas Daud. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita.
pada perjanjian lama, kebebasan tentu adalah sesuatu yang real, dibebaskan dari penjajahan, dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan dari penindasan, dibebaskan dari ketidakadilan yang dilakukan oleh raja-raja, oleh para pemuka, orang berkuasa, dan Tuhan akan membebaskan kita. Berkali-kali firman Tuhan berkata, aku menjadi Tuhan buat para janda dan anak yatim. Aku menjadi Tuhan dan kemudian menjadi penyelamat buat mereka yang tertindas, mereka yang lemah, mereka yang terbuang, mereka yang terkucilkan, mereka yang tidak diperhitungkan oleh manusia yang seringkali melihat ke atas dan tidak pernah berpikir menolong orang yang di bawah. Dengan demikian, tunas Daud adalah lambang tentang Kristus yang hadir, dan kalau kita dipanggil sebagai anak-anak Kristus, anak-anak terang, anak-anak yang sudah diselamatkan, warga kerajaan negara, kerajaan Allah, dan bukan kerajaan dunia ini, maka sebagai tunas Daud, maka Kristus sebagai Tuhan kita, sebagai Bapa kita, dan kita sebagai anak-anaknya. Kristus adalah pohon kehidupan, kepalanya. Maka kita harus menjadi anak-anak seperti tunas yang menumbuhkan kehidupan seperti yang sudah Kristus lakukan. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, apa implikasi aplikasinya untuk kehidupan kita? Biarlah kita bertunas. Bertunas menyatakan tumbuhan yang akan tumbuh dan berangkat seperti dalam kehidupan kita yang digambarkan seperti pokok anggur. Dan kita adalah ranting-rantingnya yang menghasilkan buah, sebagaimana catatan dalam Mazmur pasal pertama, orang yang terikat kepada Allah dan firman-Nya, maka dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Dengan demikian, sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, kalau kita menumbuhkan sesuatu, biarlah kita menumbuhkan yang namanya tunas Daud. Tunas kehidupan, tunas keindahan, tunas kebenaran, tunas kekudusan, tunas yang kemudian memberkati. Kita tidak diciptakan oleh Tuhan sebagai tanaman yang menghasilkan racun, sebagai tanaman yang mencelakakan orang lain. Kita diciptakan agar kita menjadi berkat, tidak hanya buat orang lain, tentunya juga buat diri sendiri. Seseorang hidup yang benar di hadapan Allah, maka sesungguhnya dia sedang memberkati dirinya sendiri sebelum dia melakukannya untuk orang lain. Karena kita berlaku baik kepada diri sendiri, memperlakukan diri sendiri berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kehidupan berdosa adalah menyimpan berbagai kebusukan dalam diri kita. Orang yang berbuat dosa, dia sedang berbuat jahat dan berbuat buruk kepada diri sendiri. Kalau Allah yang kita sembah disebut sebagai Allah yang baik, kalau Kristus sebagai juru selamat dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hidup kita, maka siogianya kehidupan kita pun harus menumbuhkan hal-hal yang baik, harus menumbuhkan hal-hal yang indah. Sehingga suatu hari kelak nanti, suatu kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan meminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama dalam hidup ini, kita boleh berkata, aku adalah keturunan daripada Kristus secara rohani. Tunas Daud itulah yang membuat aku hidup pun bertunas dengan keindahan seperti yang sudah Kristus lakukan, yang sudah Kristus teladankan, aku melakukannya. Tunas Daud. Mari kita bertunas, mari kita bertumbuh, mari kita berbuat hidup ini menjadi berkat buat orang lain. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Ingatlah tunas Daud. Ingatlah kita keturunan Daud secara rohani milik Kristus, hiduplah menjadi berkat. Shalom.